Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hakim dengan NIM 230301509. Di sini izinkan saya untuk membuat suatu program GUI yang bisa create ke database, create, read, update, dan delete. Oke, pertama-tama kita bisa menyalakan XMPP-nya dulu. Di sini saya udah nyala dan kita bisa langsung membuat database-nya di PHP MyAdmin. Di sini kita buat baru, kita buat namanya DB mahasiswa. Kita buat ya, habis itu kita SQL dengan membuat table, create table mahasiswa. Kita sudah membuat table mahasiswanya, tinggal kita kirim. Ya, di sini kita bisa lihat di database mahasiswa sudah terbuat untuk table mahasiswanya, NIM, nama, jurusan. Jadi di sini saya akan membuat sebuah program sederhana NIM untuk menginput nama, NIM, dan jurusan. Oke. Sesudah itu kita konekkan Apache NetBeans ke PHP MyAdmin-nya. Pertama kita ke MySQL, kita lihat dulu apakah dia sudah connect. Ya, di dependencies-nya sudah terconnect MySQL connector Java. Dan kita bisa lihat di dependencies-nya atau library-nya di sini sudah terconnect MySQL connector J8.0.33.jar. Di sini kita bisa untuk mengkonekkan agar bisa kita pakai untuk coding, kita tinggal buat Java class-nya. Kita buat saja koneksi
Ya, di sini kita sudah membuat koneksi ke database. Selanjutnya kita akan membuat GUI-nya, yaitu pakai JFrame. Kita buat new, kita bikin JFrame form, kita namain saja form mahasiswa. Oke, kita finish. Oke, pertama-tama kita desain dulu. Di sini sih saya pakai label. Selanjutnya saya kasih text field. Selanjutnya saya kasih button untuk rootnya nanti. Dan saya kasih table untuk hasil dari query-nya nanti atau penginputannya nanti. Kita kasih taruh sini aja. Lalu kita bisa ganti add text. Di sini ada name, ini ada nama, ini ada jurusan. Text fieldnya kita ganti jadi txt name agar lebih gampang. Terus edit text edit change variable-nya. Terus kita change variable lagi, ini text jurusan. Terus bisa kita rapihin sebentar. Ini untuk simpan. Ini untuk simpan, tampilkan. Ini untuk update. Itu di sini kita bisa ganti change variable namanya text button simpan. Kita bisa ganti button tampil. Kita bisa ganti di sini. Ini untuk di update. Di sini di text update. Nah, di sini untuk delete. Kita change variable name tm delete. Terus di sini kita bisa ganti tabel mahasiswa.
Oke, kita bisa hapus ininya dulu. Oke, kita sekarang bisa ngoding untuk create-nya. Di dalam sini kita akan coding untuk button simpan. Ya, ini untuk button simpannya. Kita bisa tambahin, ada import Java SQL connection di sini. Kita bisa tambahkan add import Java SQL prepare statement JavaX. Nah, sudah tidak ada error. Lanjut kita ke button update. Untuk button update kita mulai dari untuk button update hampir sama seperti simpan, try, connection, C sama dengan koneksi dot koneksi. Ya, ini sudah untuk button update-nya. Selanjutnya button simpan udah, update sudah. Selanjutnya di sini aturan ada button tampil. Ya, button tampil di sini kita buat default tag mode. Default table mode. Ya, di sini sudah terdapat button tampilnya, sudah saya tambahkan codingan, tinggal kita tambahin import JavaX, import Java SQL statement, kita import juga Java SQL result set. Selanjutnya yang belum yaitu delete. Kita lihat delete. Delete atau hapus. Ya, di sini untuk button hapus kita buat try, kita buat koneksi lagi.
Di sini sudah saya coding hasil dari button hapus. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang button-buttonnya. Di sini ada button simpan. Jadi kita connect dulu ke koneksi get koneksi, yaitu koneksi yang kita udah buat ke database ini. Selanjutnya ada string SQL. Nanti kita SQL atau query ke database dengan insert into mahasiswa, values-nya berapa kita masukin. Terus ini ada set string, ini kita ngambil dari txt name, txt nama, txt jurusan, yaitu di kolom pengisiannya. Selanjutnya di execute untuk update. Nah, terus di sini data disimpan. Selanjutnya kalau misalkan gagal menyimpan data. Terus selanjutnya ada update. Di sini sama, kita koneksi ke database dulu, string SQL atau query-nya itu update mahasiswa, set nama apa, jurusan apa, where dengan name berapa. Selanjutnya di sini ada set string, teks nama, teks jurusan juga kolom-kolomnya. Dan di sini ada pesan seperti tadi, simpan dan muncul data di update, dan kalau misalkan gagal muncul gagal update. Nah, di sini button tampil dia cuman berfungsi untuk refresh atau menampilkan. Jadi di sini ada menampilkan name, nama, jurusan di kolomnya. Terus di sini di connect ke database-nya, dan result-nya itu select from mahasiswa. Itu query-nya. Kalau misalkan dia gagal untuk menampilkan ke dalam tabel mahasiswa, dia akan menampilkan. Selanjutnya ada button hapus. Button hapus di sini sama seperti button simpan dan update. Di sini ada koneksi ke database-nya nih, koneksi. Selanjutnya pakai query atau perintah SQL-nya delete from mahasiswa dengan name misalkan berapa. Selanjutnya misalkan berhasil datanya dihapus, misalkan gagal dihapus. Sekarang kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Ya, di sini ada GUI-nya. Kita masukin data pertama kita. Nama Rifki Hakim. Dengan jurusan TI. Kita disimpan. Kita bisa pencet tampil. Data berhasil ditampilkan. Sekarang jika kita pengen update, misalkan kita mau ganti jurusan menjadi TE, kita tinggal update. Oke, terus langsung kita tampilkan lagi. Ya, berarti data jurusannya sudah diupdate. Sekarang kita mau delete datanya semua ini. Sekarang kita delete. Tampil. Ya, data sudah berhasil di delete. Ya, di sini saya ingin menampilkan, kita delete dulu. Oke, kita delete. Oke, kita binding dulu, kita delete, tampil. Delete-nya binding berarti 30 12.098. Delete, tampilkan, udah tidak ada. Nah, kita misalkan ingin menambahkan baru dan kita ingin lihat di database-nya. TM. Kita simpan, kita tampilkan. Ya, sudah berhasil. Sekarang kita lihat di database-nya. Kita refresh di database mahasiswa. Ya, berhasil. Berarti Java-nya sudah berhasil connect ke database ketika disimpan dan ditampilkan di GUI, dan sudah tersimpan juga di database-nya. Berarti program saya berhasil, dan mungkin ada
ada mungkin ada tambahan, misalkan di tombol update-nya, misalkan kita tambahin Rifki saja, terus kita tampil, terus kita refresh, ya Rifki doang. Terus misalkan kita delete, datanya akan hilang. Di sini juga akan hilang. Ya, berhasil, berarti koneksi database berhasil. Dan sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.